Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Maaf ya agak telat nih kita. Internet saya mati. Jadi baru bisa connect sekarang pakai handphone. Agak susah kalau di apartemen tuh sinyal selulernya jelek. Nggak begitu bagus maksudnya. Ini udah 2 kali begini nih. Bulan puasa internetnya agak trouble. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat ya. Saya kalau nggak salah di RPS sebenarnya analisa pasar properti, tapi kita balik ya HBU dulu, karena ternyata ada 2 RPS nih, sama-sama tahun 2020 keterangannya. Cuman ternyata ada yang terbaru. Jadi mungkin ada perbedaan waktu atau jadwalnya ya. Oke, tapi saya sebelumnya mau tanya ya, apakah kalian sudah pernah mendapatkan materi HBU sebelumnya? Sudah, Pak. Di mana? Di materi mana maksudnya? Di pengantar penilaian properti, Pak. Hah? Oh, semester Semester lalu, Pak, semester 3. Semester 3 ya. Oke. Ini yang kalian lihat gimana kalau di sini? Ada presenter view-nya atau hanya materinya aja ini? Ada notes-nya itu, Pak. Ada ya? Ini gimana Ada. ya? Stop dulu mungkin ya, terus share screen lagi. Maksudnya biar saya tahu gitu loh, slide selanjutnya apa. Dulu waktu saya presentasi kayaknya bisa deh ini. Ada yang tahu nggak caranya gimana ya? Biar ini nih di zoom-nya nggak kelihatan gitu loh. Di bagian share screen-nya, Pak. Di share screen-nya apa? Bentar. Oh, ini ya? Udah enggak ya? Masih lihat. Oh, masih? Oh, iya. Ngerti kayaknya deh. Ah, udah enggak? Masih, Pak. Juga sih gimana ini? Di share screen terus di bagian advance, Pak. Sense. Habis itu nanti tinggal di Advance ya? tinggal ditandain aja di bagian yang mau di highlight, Pak. Misal tadi kalau misalkan di yang tadi ada tulisan notes-nya tadi cukup ditandain pas bagian PowerPoint-nya aja. Oh iya, itu cara klasiknya. Dulu tuh saya bisa begini. Udah deh ya, biarin aja deh. Oke ya. Sebelumnya masih ingat HBU itu apa? Highest and best use, Pak. Ya, kepanjangannya maksudnya.
apa maknanya atau definisinya atau artinya ya dalam pengertian sederhana aja. Nggak mesti dari buku sebenarnya. Mana ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut seingat saya itu kalau HBU itu penggunaan terbaik dan artinya penggunaan terbaik dan maksimal dari sebuah properti, Pak. Penggunaan terbaik dan maksimal ya, atau paling tinggi gitu ya. Maksudnya apa? Iya. Kalau dia digunakan terbaik dan paling tinggi itu memang kenapa dia? Kalau gunainnya maksimal mungkin berarti kan nanti sesuai untuk peruntukannya gitu, Pak. Resident profit, kalau enggak, kalau untuk residensial ya untuk tempat tinggal. Berarti dia memberikan manfaat paling tinggi ya bagi pemiliknya. Iya. Oke. Nah, manfaat dalam konteks penilaian itu apa? Nilai berarti ya, value-nya. Berarti makin tinggi manfaat harusnya value-nya makin tinggi atau makin rendah? Makin Gimana? tinggi, Pak. Makin tinggi. Nah, kebetulan ya, yang kita bahas ini adalah HBU residensial. Apa sih yang di-expect orang terhadap properti residensial? Mungkin masih ingat ya, saya pernah nyampaikan beberapa konsep waktu pertemuan pertama kita. Kan kalau orang punya mall, punya hotel, punya lapangan golf, yang mereka expect apa? Tempat tinggal yang nyaman, Pak. Tempat tinggal yang nyaman. Kalau komersial, yang mereka expect apa? Pendapatan, Pak. Pendapatan. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Dan cukup sulit bagi kita untuk bisa menakar seberapa nyaman kalau kata Diana tadi ya. Orang meninggal itu, kita ini menilai, bukan lagi ngukur psikologi satu keluarga. Nah, hanya saja secara konsep, secara fundamental, secara filosofis, yang namanya orang punya preferensi untuk bertempat tinggal, tentu dia ingin tempat tinggal yang memberikan tingkat kenyamanan paling tinggi ya. Tingkat kenyamanan orang itu macam ada yang nyamannya rumah luas 100. Kenapa? Pertanyaannya. Ada yang nyamannya punya ruas minimal, punya rumah luas minimal 200. Pertanyaannya kenapa? Masih ingat nggak dengan principles of value? Karena ya, preferensi mereka untuk bisa bertempat tinggal itu depends on effective purchasing power, salah satunya. Ya, benar ya? Effective purchasing power, karena itu subject to partisipan pasar langsung. Kalau scarcity, desire juga subject to partisipan pasar. Tapi kalau utility kan enggak ya, dari rumahnya gitu loh. Dari propertinya. Tapi kalau desire sama effective purchasing power itu subject to partisipan pasar. Subject to partisipan pasar. Kalau scarcity sama utility, kecenderungannya subject to seller. Sorry, yang pertama itu partisipan pasar maksudnya buyer ya, orang yang mau beli. Kalau utility dan scarcity itu subject to seller. Scarcity sebenarnya nggak seller juga sih. Dia kan scarce kalau supply-nya terbatas, demand-nya tinggi. Oke, balik lagi. Jadi dipengaruhi oleh daya beli. Nah, artinya apa? Bagaimana kita bisa membandingkan tingkat HBU
antara rumah yang sama-sama 200 meter, tapi dia bisa dibangun dengan material dengan kualitas 5 juta persegi, sama yang 7 juta meter persegi. Artinya kita harus melihat apanya nih. Kita sama-sama punya luas 200 meter tanah kosong gitu ya. Benar ya? Saya bisa bangun rumah itu dengan nilai bangunan per meter persegi 5 juta rupiah. Ya. Dewa bisa bangun itu dengan nilai per meter persegi 8 juta rupiah. Oke. Saya 5 juta nih. Ngebangun sama-sama di tanah 200 meter. Anggaplah sebelahan gitu loh. Yang saya nilai bangun per meternya adalah 5 juta rupiah, si Dewa 8 juta rupiah. Nah, menurut Andisya ya, mana yang lebih HBU kira-kira? Hanya dengan informasi itu ya. Apakah sudah bisa kita mengukur HBU-nya? Izin Mbak, menurut saya kalau hanya dari harga pembangunan itu masih belum dapat kita simpulkan terkait HBU-nya Pak. Bisa saja dari 5 juta yang Bapak bangun itu eh, ada beberapa bagian bangunan yang membuat bangunan itu nggak efektif, dan bisa juga dari 6 juta yang Dewa bangun walaupun lebih mahal, mungkin ada hal-hal yang berlebihan yang dibangun oleh Dewa Pak. Pak, terima kasih Pak. Saya suka jawabannya. Berarti apa yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya sudah diresapi gitu. Karena ini sangat fundamental ya. Jadi melihat ke HBU-an itu yang pertama harus dilihat sebelum kita mengujinya ya. Adalah market overview-nya. Nanti di dalam bagian ada. Kita coba lompat sebentar ya. Nih. Economic overview kalau bahasa di Stephen Fanning. Market analysis for real estate yang ini juga dituangkan dalam standar penilaian Indonesia edisi 7 tahun 2018. Terus itu diturunkan menjadi market atau marketability analysis. Yang pertama property productivity, terus supply and demand, dan subject capture. Atau catchment area, atau kemampuan subjek untuk menangkap pasar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat physical attributes-nya nggak ada yang salah dengan bangunan Dewa ya, Dis ya. Dia punya kemampuan 7 juta lah. Nggak ada yang salah ya. Ada yang salah nggak sama bangunan saya 5 juta? Nggak juga. Kebetulan common-nya memang di komplek itu rumah tinggal dibangun dengan biaya bangun sekitar 4 sampai 5 juta. Artinya, rumah yang saya bangun itu masuk di rentang pasar. Rumah yang Dewa bangun itu di atas rentang pasar. Ya. Kalau kita lihat dan kita bawa ke prinsip penilaian, dan juga faktor pembentuk nilai, kira-kira lebih cepat laku rumah saya atau rumah Dewa kalau ditawarkan ke pasar? Kira-kira. Pasti Dewa harganya lebih mahal dong ya, karena dia modalnya lebih tinggi. Saya harganya pasti lebih murah, kayak modal saya lebih rendah. Kira-kira kalau dilepas ke pasar, lebih cepat terserap yang mana? Yang rumah Bapak. Rumah Bapak, Pak. Rumah Bapak. Rumah saya. Bukan Iya. karena saya dosen kan? Bukan, Pak. Bukan, Pak, bukan. bukan Pak, karena common-nya di sana adalah Common. seperti itu Pak. Iya. Ya, saya senang nih mendengar jawabannya. Berarti sudah pada kira-kira kalau dilepas ke lapangan, kira-kira sudah bisa mulai memahami gitu loh.
bahwa penilaian itu bukan perkara ngukur temboknya berapa, tingginya, pintunya ada berapa gitu ya, tamannya luas berapa gitu. Ya di kertas kerja itu penting dan perlu. Tapi karena nilai ini opini, kita harus bisa menerjemahkan opini itu dan membreakdown-nya berdasarkan prinsip dasar penilaian dan faktor pembentuk nilai. Oke, itu cara yang paling sederhana gitu ya. Tapi kalau saya tanya lagi ke Andisya, apakah rumah Dewa HBU? Izin menjawab lagi Pak. Ya. Dari yang Bapak katakan, info yang Bapak bilang bahwa di daerah segitu purchasing power-nya sekitar 4-5 jutaan, menurut saya dari harga tersebut kurang HBU Pak. Kurang HBU. Ini nanti kita akan dalami. Ini nanti khusus ini akan kita dalami ya. Bagaimana kita menentukan satu properti residensial itu HBU atau tidak, karena unik sekali, unik banget. Sampai sekarang di praktik penilaian, para praktisi seperti saya itu masih banyak gitu ya perdebatannya, tapi nanti kita coba kasih contoh yang cukup ekstrim. Karena contoh yang barusan tidak cukup ekstrim. Kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya gini. Selama nilai tanah kosong dan dengan nilai tanah ketika dibangun itu masih lebih rendah nilai tanah kosong atau masih lebih tinggi tanah kosong yang sudah dibangun, berarti properti itu HBU. Ya, sekarang titik temunya di situ. Di praktik nih, saya bicara di praktik ya, bukan di teori ya. Kalau di teori macam-macam deh penafsirannya. Tapi dalam praktiknya begitu. Intinya, ketika nilai properti di atas nilai tanah kosong, properti itu HBU untuk residensial. Ya. Contohnya mana, Pak? Kalau nilai properti itu lebih rendah dengan nilai tanah kosong. Bisa nggak saya dikasih contoh sama Andika coba? Apa sih contohnya kira-kira? Rumah tua atau rumah hantu, Pak? Exactly. Jawabannya udah pas banget. Rumah tua atau rumah hantu? Ya. Itu rumah yang nggak HBU. Kenapa? Karena nilai propertinya sama nilai tanah kosongnya lebih tinggi nilai tanah kosongnya. Kenapa, Pak? Kok bisa gitu? Ya tinggal yang jual hitung tanah aja. Iya, tapi kan yang beli ini keluar biaya ngancurin. Ya, biaya hancurin itu dia harus dikapitalisir. Karena objek yang dinilai adalah tanah beserta bangunan di atasnya. Jadi mau nggak mau itu dinilai dan jadi faktor pengurang nilai justru. Satu. Yang kedua kesan angker. Misalnya ya, memang agak terlalu ekstrim kalau rumah hantu ya. Tapi biasanya gini, ada komplek perumahan nih, atau bukan komplek perumahan ya, di kawasan permukiman, non-cluster begitu, ada yang pasang tempat cuci mobil atau bangunan non permanen untuk food court. Padahal itu pure kawasan permukiman. Tapi ada aja. Saya rasa teman-teman pasti pernah ngelihat ya, di tengah-tengah komplek perumahan, bukan komplek ya, kawasan perumahan begitu, ada food court, ya, atau ada tempat cuci mobil. Sebenarnya zonasinya perumahan, tapi izin kegiatannya diberikan mungkin oleh Pemda setempat. Karena kan bangunannya semuanya non-permanen. Ya. Nah itu juga kita sebagai calon buyer kan akan melihat, ya saya kan mau bangun rumah di sini, gitu loh. Tidak meneruskan penggunaan saat ini. Sehingga kita akan keluar uang. Apalagi tempat cuci mobil ya, semuanya udah dibeton tuh bawahnya biasanya. Ya kan?
waktu mau mancang pondasi, mancang struktur kan harus dihancurin dan lumayan keluar uang lagi. Nah, hal seperti itu yang dibilang tidak HBU. Pertanyaan selanjutnya, apakah nilai pasar itu harus HBU? Apakah nilai pasar itu harus HBU? Coba Hesti. Kalau nilai pasar itu apa, tahu ya? Udah tahu ya? Oke, sekarang selanjutnya kenapa pertanyaannya nilai pasar itu, apakah nilai pasar itu harus HBU? Menurut saya kayaknya enggak, Pak. Lalu untuk apa kita belajar HBU kira-kira? Untuk bisa menentukan penggunaan maksimal dari suatu properti tersebut, Pak. Iya, kaitannya sama nilai. Nilainya jadi lebih tinggi gitu, Pak, kalau misalnya HBU. Nilainya jadi apa? Lebih tinggi. Jadi lebih tinggi. Tapi satu nilai pasar itu nggak harus HBU. Gimana kira-kira? Saya waktu mau ujian ditanya juga ini. Ada yang bisa bantu temannya? Anissa, coba Anissa. Ya, Pak. Ya, pertanyaannya sama, Mbak. Saya nilai pasar HBU itu berkaitan dengan nilai pasar, Pak. Oke, tapi nilai pasar itu harus HBU nggak? Kayak contoh yang dikasih siapa tadi ya? Sepertinya sih harus, Pak. Sepertinya harus. Oke. Jadi ya, nilai pasar itu yang benar adalah harus mempertimbangkan HBU, bukan harus HBU. Ya, hati-hati Miss teman-teman. Kalau ketemu kasus yang kayak dikasih sama Andika tadi ya, rumah hantu, lantas kalian state gitu loh. Dasar nilainya nggak bisa pakai nilai pasar. Hai klien katanya, ini dasar nilainya nggak bisa nilai pasar. Loh kenapa Pak? Gitu loh. Saya udah bayar Bapak nih segala macam. Ya ini nggak HBU, ini rumah hantu katanya, nilainya nggak bisa maksimal. Ya tapi kan tujuan saya untuk jual beli Pak, standarnya di dalam SPI tujuan jual beli itu adalah dasar nilai pasar. Jadi bisa ya, walaupun dia tidak HBU, nilai pasarnya bisa keluar. Tapi benar, tadi Hesti Anissa sampaikan bahwa kalau di HBU, harusnya nilai pasar menjadi lebih tinggi. Jadi yang benar adalah penilai wajib mempertimbangkan HBU dalam menentukan nilai pasar. Ada nggak Pak beberapa dasar nilai yang tidak, kenapa jadi bicara standar ya? Tapi nggak apa-apa ya, biar kalian tahu. Ada nggak Pak dasar nilai yang tidak harus mempertimbangkan HBU? Ada, yang mungkin nanti akan kalian lakukan. Salah satunya adalah nilai wajar, atau nilai dalam penggunaan, atau nilai pasar dalam penggunaan yang ada. Itu tidak wajib. Contohnya apa? Nilai taman kota. Ya. Atau nilai bangunan yang berdiri di zonasi lahan hijau. Ya kan? Siapa yang mau beli gitu loh. Saya pernah nilai asetnya Jiwasraya waktu itu ya. Waktu kasus-kasus kemarin ya. Tahu ya kasus Jiwasraya ya. Itu ada asetnya di Otista, Jakarta Timur. Berdiri di atas tanah yang zonasinya
lahan hijau. Kenapa bisa begitu, Pak? Saya juga nggak tahu, tapi commonnya ya, biasanya rumah tersebut sudah dibangun sebelum RDTR atau RT/RW satu kota atau daerah itu dibuat. DKI itu kan RDTR ya, 2014 yang terakhir ya. Sedangkan rumah itu sudah dibangun dari tahun 70-an atau 80-an gitu loh. Jadi di atas tahun 2000, mungkin sebelumnya belum RDTR, tapi RT/RW, karena RDTR kan lebih detail lagi. Anggaplah dari tahun 2010 peraturan itu baru ada. Zona hijau. Nah, bagaimana nih kehabiuannya? Ya kan? Tentu kalau kita lihat, karena legally permissible itu menjadi salah satu uji dalam HBU, ketika di legally permissible kan, diuji, dia nggak lolos, nggak lulus gitu. Artinya rumah itu memang tidak HBU. Tapi ada tidak calon buyernya? Coba, Aula, ada nggak yang mau beli rumah begitu kira-kira? Ada tapi kayaknya jarang yang mau, Pak, karena legalnya dipermasalahkan. Kalau ada kira-kira siapa misalnya? Kira-kira ngapain beli rumah nggak bisa dibangun, nggak bisa dipapain gitu. Jelas-jelas zonasinya, kalau ngurus IMB kan nggak mungkin keluar itu. Haram hukumnya keluar. Saya pakai fix ini. Jadi, biar anget. Ada nggak? Ada. Siapa, Pak? Pemda. Harusnya kan tanah itu menjadi tanah Pemda. Tapi dari perseroan, karena dulunya dimiliki oleh perusahaan BUMN, ya kan? Seharusnya Pemda mau beli, karena dia menentukan zonasinya. Partisipan pasarnya ada, tapi terbatas. Oke, sehingga dasar nilai yang digunakan adalah nilai pasar untuk penggunaan yang ada atau nilai khusus kalau kita lihat di SPI. Itu boleh dipakai. Saya nggak tahu nanti teman-teman di DJKN mungkin ya tidak sepenuhnya merujuk ke SPI karena pasti ada aturan terkait lainnya khususnya untuk barang milik negara ya. Tapi saya rasa pasti nanti akan baca SPI juga sehingga kurang lebih akan tahu banyak terkait dasar nilai. Ya. Nah, kalau nilai pasar syaratnya dia harus terbuka di pasar oleh willing seller dan oleh willing buyer. Oke. Kebanyakan diskusi sampingannya kita ya. Pak, izin mau tanya Pak. Oke. Mengenai ini tadi Pak, mengenai rumah yang tadi dibeli Pemnet Pak. Itu kan sebenarnya nggak HBU Pak. Terus kemarin kawan-kawan sini kan Pak, katanya ada pengontrol gitu Pak. Terus karena rumahnya itu mengenai apa tadi Pak, yang dibeli Pemnet Pak, itu HBU Pak. Oke. Terus kemarin kawan kelas ini kan Pak, katanya ada suatu rumah itu menghalangi jalan tol Pak, jadi nggak mau harus dibeli gitu Pak. Itu kan sebenarnya value-nya kecil, tapi harganya itu besar gitu. Harga untuk pembelian rumah itu bagaimana itu? Value-nya kecil tapi harganya jauh Pak. Ya, ada satu rumah ya karena jalan atau mau dibebaskan oleh pemerintah karena mau dibangun jalan tol. Maksudnya gimana itu? Dibeli gitu Pak, karena menghalangi proyek pemerintah. Mau dibebaskan? Iya. Saya nggak tahu persisnya dia gimana ya, sehingga ada justifikasi value-nya kecil. Value dalam konteks nilai pasar ya. Nah, tapi dalam prakteknya,
ketika ada proyek pembebasan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Perpres 56 ya tentang PSN itu kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 itu kurang lebih ya, kalau saya nggak salah ada 8. Ada jalan tol, bandara, waduk, pelabuhan, jalur kereta api, dan seterusnya. Termasuk KBN juga kalau nggak salah ya. Itu termaksud kepentingan umum. Sehingga di dalam SPI diatur dalam PPI 06 kalau nggak salah ya, dasar nilai yang digunakan untuk tujuan pembangunan untuk kepentingan umum adalah NPW, nilai pengganti wajar. Jadi nilai pasar ditambah dengan variabel-variabel lain non-fisik biasanya. Di situ ada solatium, yang mungkin teman-teman belum pernah dengar ya apa itu solatium. Terus biaya premium, ada biaya pajak transaksi, ada bunga masa tunggu, ada premium atas kehilangan pekerjaan atau usaha, misalnya rumah itu punya warung dan seterusnya. Sehingga nilainya biasanya menjadi lebih tinggi dari nilai pasar. Nah, saya rasa yang Bani maksud itu bukan menghalangi, tapi memang mau dibebaskan. Saya sering melakukan penilaian untuk pembangunan untuk kepentingan umum, dan kita kerap kali ya dilematis, karena di satu sisi masyarakat kan maunya diganti dengan nilai yang setinggi-tingginya ya, sedangkan pemerintah maunya mengganti dengan nilai yang sewajar-wajarnya gitu ya. Kayak kasus Tuban tahu ya? Tahu teman-teman ya? Saya lihat sih ngangguk-ngangguk ini, tahu ya berarti. Tahu. Bayangin aja ya, saya tuh dengar langsung dengan teman-teman di sana. Itu mereka pada beli mobil apa, Pajero, Fortuner, apa gitu ya. Padahal mereka sendiri belum bisa sepenuhnya bawa mobil gitu. Terus motor-motor PCX, terus apa namanya, yang apa itu yang besar-besar itu ya, yang motor matic besar itulah. Harganya mungkin bisa 30 juta, 40 juta satunya. Itu dibeli satu truk fuso panjang gitu. Mungkin isinya ada 40-an. Bayangin aja, 2 lantai itu loh. Yang satu lantai 20, kayak satu lantai 20 lagi tuh. Nah, mereka itu tiba-tiba kayak mendadak akibat pembebasan lahan oleh Pertamina. Yang dinilai oleh sejawat saya juga, teman saya. Sama-sama penilai maksudnya. Dalam konteks ini juga sulit membuktikan ya, apakah nilai ganti kerugiannya itu terlalu tinggi sehingga punya potensi merugikan negara, atau terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kok kayaknya heboh banget gitu ya. Satu orang itu bisa menerima sekitar 10-20 miliar, ada yang 4 miliar, paling tinggi sekitar 20 miliaran gitu. Jadi itu luar biasa masyarakat mendapatkan ganti kerugian ya. Yang oleh presiden sih disebutnya ganti untung sebenarnya. Kenapa mereka bisa menerima uang ganti kerugian sebesar itu? Karena yang tadi saya bilang, kita nggak cuma sekedar melihat nilai pasar, tapi ada kerugian non-fisik lainnya yang dikapitalisir menjadi nilai. Jadi kalau nilai pasarnya dari 10, plus-plusnya itu banyak, sehingga mereka bisa terima 18, 17 gitu. 1,8, 1,7 kali lipat dari nilai pasarnya. That's why mungkin yang dimaksud Bani adalah seperti itu. Tapi bukan berarti harusnya nilai pasarnya kecil, nggak gitu juga gitu. Gitu ya kira-kira. Terima kasih, Pak.
Oke, kita lanjutkan ya. Ini definisi ya. Saya paling malas sebenarnya bahas definisi. Cuman karena kalian suatu saat harus menulis di laporan, maka kita coba jelaskan definisinya berdasarkan KPUP SPI edisi 7 2018 ya. HBU didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu aset yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut. Ini sebenarnya translate ya dari definisi HBU berdasarkan Stephen Vining yang ditulis dalam buku Real Estate Market Analysis dan juga di dalam bukunya Appraisal Institute Area edisi 14, edisi 15 yang terbaru Appraisal of Real Estate. Itu sama definisinya sama-sama dari Stephen Vining. Nah, ada dua konsep HBU secara umum. Yang pertama adalah HBU as vacant. Maksudnya as vacant itu kosong ya, atau belum terbangun, atau undeveloped. Yang kedua adalah HBU as improved, dalam keadaan yang dibangun. Nah, dalam analisis HBU tanah dalam keadaan kosong, maka penilai harus mempertimbangkan. Yang pertama, apakah tanah seharusnya dikembangkan atau tetap kosong? Pertanyaannya itu. Apabila tetap kosong, kapan pengembangan masa depan akan menguntungkan? Apabila dikembangkan, pengembangan seperti apa yang harus dilakukan? Ini nanti akan lebih banyak kita bahas di semester 5 ya. Pada saat penilaian properti komersial. Karena sangat relevan dengan salah satu metode dan teknik dalam penilaian properti komersial. Yang mungkin kalian pernah dengar namanya Land Residual Technique atau Land Development Analysis. Oke. Yang berikutnya adalah HBU as improved. Dalam analisis HBU yang telah dikembangkan, maka penilai harus mempertimbangkan satu, apakah pengembangan yang ada dipertahankan, dimodifikasi, atau dibongkar untuk penggunaan yang lain. Apabila dilakukan modifikasi atau dibongkar, kapan modifikasi atau pengembangan kembali akan dilaksanakan. Jadi misalnya ini sudah ada barangnya, ya, kayak yang tadi dikasih contoh oleh Andika ya, tentang rumah hantu, atau saya kasih contoh tentang food court atau tempat cuci mobil ya, itu harus dikembangkan, harus dipertahankan, dimodifikasi atau dibongkar. Contohnya sebenarnya, contoh yang tadi kita sampaikan itu karena ngambil contoh dari properti residensial, jadi sisi-sisi finansialnya nggak tercerminkan ya. Kebanyakan sisi desire-nya ya, kalau dalam faktor pembentuk nilai. Tapi dalam properti komersial sebenarnya ini apa namanya, lebih mempertimbangkan. Saya mau kasih contoh misalnya di Kuningan ada aset ya, satu gedung kantor, Tugu Insurance ya kalau nggak salah. Itu bentuknya kan ngelancip begini, dulu dibangun, mungkin zaman dulu memang, ini kucing saya ini, zaman dulu mungkin memang nggak terlalu butuh bangunan tinggi-tinggi dan mereka lebih cari bangunan yang bisa memberikan satu landmark ya, karena bentuknya lancip kayak piramida. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita lihat level ke HBU-annya sudah sama sekali nggak HBU gitu loh.
Karena terlalu kecil ruang kantor yang bisa diutilize dalam bangunan tersebut dan memang harus dibongkar dan dibangun baru. Nah, kalau misalnya dapat kesempatan suatu saat memvalue bangunan seperti itu, maka analisisnya lumayan dalam, ya. Jadi kalian harus meland residualkan itu dan kira-kira membangun baru. Tapi ingat sekali lagi, ketika analisis land residualnya tetap lebih rendah daripada properti saat ini, maka properti saat ini masih HBU, ya. Itu kuncinya ya. Nilai tanah kosong harus lebih rendah dari nilai tanah as improved atau nilai tanah setelah dikembangkan. Turun. Oke. Ini adalah 6-step process and 4 parallel test ya. Ada 6 step-nya dan ada 4 ujinya sebenarnya. Nah, intinya sebenarnya begini. 1, 2, 3, 4 ya. Itu dibutuhkan dalam HBU dalam konteks fundamental analysis. HBU itu ada 2 ya. HBU itu dalam bukunya Stephen Penning ada 2. Dan masing-masing ini sebenarnya nanti dijabarkan. Pertama, adalah fundamental analysis. Yang kedua adalah inferred analysis. Nah, dalam konteks penilaian ya, yang common dilakukan adalah inferred analysis. Ya. Nah, fundamental analysis itu dilakukan ketika apa? Ketika kita mendapat pekerjaan kajian HBU. Nah, itu berbeda. Kayak apa, Pak, pekerjaan kajian HBU? Misalnya saya punya tanah gitu, kosong nih di Jalan Rasuna Said di Jakarta. Saya tuh bingung mau bangun apa. Dan belum ada gambaran sama sekali gitu loh. Ibaratnya saya kebetulan orang kampung ya, tiba-tiba dapat warisan dari bapak habis meninggal. Itu dapat di Rasuna. Mau dibangun apa? Biasa tinggal di desa, nggak ada gambaran sama sekali, tiba-tiba ketiban rezeki begini kan. Saya bingung, saya panggil deh KJPP-nya Pak Harizul katanya. Pak, saya bingung mau bangun apa nih, coba deh buat kajiannya. Kajian apa ya bagusnya? Oh, dibuat kajian HBU aja, Pak. Saya bilang gitu, karena si Bapak belum ada gambaran sama sekali nih, mau dibangun apa. Dibuatlah kajian HBU-nya. Nah, kalau kajian HBU-nya, baru kita buat semuanya ini. Sehingga konklusinya, nanti kesimpulannya adalah penggunaan waktu dan market partisipan. Ya, sama nih di kajian HBU juga begini. Nah, tapi dalam inferred analysis, dalam penilaian, sebenarnya kalian cukup ya menguji 4 ini ditambah menyimpulkan 3 ini. Tapi kalau saya lihat dalam praktiknya, kesimpulannya kadang-kadang juga nggak dibuat. Jadi lebih banyak menguji 4-nya. Karena sulit sekali gitu ya, kita untuk bisa memverifikasi satu objek penilaian dengan level analisis sedetail ini. Karena kajian HBU itu, atau analisa HBU itu bukan pekerjaan yang sederhana, bukan pekerjaan yang mudah. Ya, sehingga untuk penilaian, common practice-nya, kita melakukan uji terhadap 4 tes aja. Terhadap 4 faktor maksudnya. Yaitu fisik, legal, finance, dan maximal productivity. Apa bedanya HBU dengan FS misalnya? Nah, FS itu ketika HBU-nya sudah ditentukan. Oke, Pak. Atau ada preferensi dari investor gitu. Saya pokoknya mau bangun hotel. Kira-kira bintang 4. Modelnya gimana terserah Bapak gitu loh. Kira-kira visible nggak? Nah, itu kita uji FS-nya. Kenapa? Karena dia sudah ada satu preferensi, hotel.
dia nggak terlalu peduli apakah sebenarnya HBU-nya office atau shopping center ya. Yang jelas dia maunya hotel bangunnya. Gigit-gigit terus nih Ebi nih. Kucing saya namanya Ebi. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya. Kira-kira gitu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tentang konsep HBU dan 6-step proses dan 4 ujinya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar, sudah pernah tahu ya, apa saja 4 uji HBU ya. Yang pertama adalah legally permissible, terus physically possible, financially feasible, dan maximum productivity. Nah yang pertama ya, legally permissible. Untuk apa sih legally permissible kira-kira? Nah, intinya adalah kita harus bisa mendefinisikan dan mengidentifikasi yang secara legal diizinkan itu apa sebenarnya. Seperti yang tadi disampaikan ya, kasus taman atau zona hijau di satu komplek perumahan, itu udah jelas legally permissible-nya nggak lulus. Jadi nggak perlu dilanjutin lagi kajian HBU-nya. Ya, udah di stop aja karena secara legal dia nggak bisa dibangun gitu loh. Jadi legal ini yang pertama sekali. Ada sebagian yang berpendapat legal dan fisik itu paralel pertama, finance dan productivity itu paralel yang kedua gitu loh. Cuman kalau saya sebenarnya lihat legally permissible. Analisa ini meliputi antara lain adalah peraturan pembangunan yang berlaku. Intensitas bangunan, pembatasan penggunaan. Yang kedua adalah penggunaan yang ada ya, ketika asetnya sudah dibangun. Yang selanjutnya adalah faktor politis atau kemungkinan perubahan penggunaan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya cukup banyak aset atau bangunan yang dibangun lebih dari ketinggian yang tertera di peraturan zonasi. Misalnya ya, di peraturan zonasi tinggi maksimumnya adalah 3, tapi si ruko ini tinggi maksimumnya 4. Tapi IMB-nya keluar gitu loh. Bingung kan kadang-kadang? Itulah Indonesia. BIM salah BIM kadang-kadang. Apa yang diatur dengan apa yang ada di lapangan berbeda. Satu kemungkinannya ada BIM salah BIM. Artinya ada izin khusus lah dalam tanda kutip ya. Karena praktek ini banyak dilakukan dan saya rasa teman-teman juga perlu aware terhadap hal itu. Yang kedua adalah peraturan itu dibuat setelah bangunan itu terbangun. Oleh karena itu perlu untuk mengecek kapan IMB tersebut keluar. Jadi kalau menilai bangunan, itu sebisa mungkin diminta IMB-nya kapan keluar ya, untuk bisa mengecek dengan peraturan zonasi yang mengikatnya. Nah, bila mana menemukan hal tersebut ya, kalau memang IMB-nya bilang izinnya sesuai, tapi jangan sampai gini ya, misalnya di IMB izinnya adalah 4 lantai, ternyata dibangun 5 lantai. Nah, itu perlu dipertanyakan sebenarnya. Kenapa Anda membangun di luar apa yang sudah diizinkan? Itu juga banyak terjadi. Biasanya begitu kita kasih dua opsi nilai. Nilai berdasarkan apa yang apa yang terlihat di lapangan, nilai berdasarkan izin mendirikan bangunan. Ya, jadi ada 2 opsi nilai. Nanti bagaimana keputusannya baru di final laporannya. Biasanya begitu. Jadi harus diinformasikan kalau ketemu kasus yang seperti itu. Nah,
Eh, Selanjutnya biasanya ada kasus-kasus legally permissible di mana bangunan itu kena garis padan bangunan atau garis padan jalan atau garis padan sungai. Hati-hati ya, kalau kena garis padan itu juga belum tentu legally permissible-nya langsung gugur. Begitu juga sebaliknya, apabila satu bangunan ternyata terkena pelebaran jalan, jangan buru-buru disebut legally unpermissible. Karena rencana pelebaran jalan itu masih berupa rencana. Ya, jadi jangan kalian langsung bilang asetnya menjadi tidak legally permissible lagi, karena orang rumahnya sudah ada sebelum rencana pelebaran jalannya dilakukan. Jadi rencana pelebaran jalan tidak sama sekali mempengaruhi legally permissible atas suatu aset atau real property. Nah, yang kedua adalah physically possible. Ya. Intinya adalah pemanfaatan apa yang dapat direalisasikan secara fisik ya. Analisa ini meliputi antara lain, nah ini yang paling banyak sebenarnya dianalisa ya. Lokasi, site karakteristik yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Ada infrastructure, utilities, and public facilities. Terus ada accessibility, traffic circulation, dan transport. Dan ada neighborhood condition and context. Ini sangat berpengaruh terhadap nilai sebenarnya physically possible ini. Kalau apalagi untuk properti residensial. Kenapa? Kalau nggak salah saya pernah kasih contoh ya. Ada rumah yang membangun sama-sama luas 200 meter persegi. Tapi yang satu kamarnya 8, yang satu kamarnya 5 gitu. Ya. Nah, nanti kalian akan melihat gitu loh. Sebenarnya common-nya di lokasi itu seperti apa? Neighborhood condition-nya seperti apa gitu loh. Site karakteristiknya seperti apa? Apakah common bangun kamar tidur sebanyak 8 unit? Sedangkan kebanyakan 4-5 unit. Bahkan ada yang 3 unit gitu loh. Apakah common kalau kamar tidurnya hanya 1? Nah, sehingga nanti di dalam praktiknya kalian bisa melakukan depresiasi apa? Fungsi ya, depresiasi fungsi ya. Fisiknya masih bagus, fisiknya masih kuat gitu, catnya bagus, kualitas bahan bangunannya juga premium dan seterusnya ya. Tapi ada fungsi-fungsi yang terdepresiat karena tidak seharusnya difungsikan untuk kamar tidur, tapi difungsikan untuk kamar tidur. Itu physically possible untuk residensial. Ini kita diskusi masih di residensial ya. Kalau diperlukan pakai kasus komersial, mungkin saya akan sampaikan sedikit. Nah, yang ketiga financially visible. Nah, sebenarnya yang difokuskan dalam analisa HBU untuk financially visible adalah ini, potensi dan daya serap pasar, harga, dan tingkat persaingan. Jadi jangan berpikir financially visible untuk apa namanya, rumah residensial itu harus dinilai secara detail ya. Biaya bangunnya berapa, harga tanahnya berapa, enggak begitu. Yang dilihat adalah daya serap pasar, harga, dan tingkat persaingan. Lihatnya dari mana? Ada ide nggak? Si Hilal, coba Hilal. Gimana lah? Sebelum jawab, saya izin sebentar ya.
bertanya ke Hilal ya. Bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan analisa sederhana ya terkait dengan financially visible, khususnya dari sera pasar, harga, dan tingkat persaingan. Sebenarnya bisa dilihat ya, bisa diidentifikasi dengan cara yang sebenarnya cukup sederhana. Gimana? Dengan membandingkan dengan properti yang sama, Pak, dengan metode pendekatan pasar. Maksudnya gimana itu? Dengan mungkin mencari di internet, bisa di maklar properti juga bisa, Pak. Iya, maksudnya gimana? Ini kan ada daya serap pasar ya. Ada harga, ada tingkat persaingan. Kira-kira gimana? Misalnya kita lagi menilai satu rumah tinggal di satu komplek perumahan atau di kawasan perumahan gitu. Bagaimana kita ngecek daya serap pasarnya? Kalau harga saya rasa bisa dicek ya. Tadi caranya Hilal menentukan harga, misalnya harga penawaran ya. Tapi bagaimana menentukan daya serap pasar dan tingkat persaingannya? Saya itu ada pemeriksaan dari Kementerian Keuangan jam 9 tadi. Ditelepon kantor karena ada beberapa dokumen harus di-prepare. Saya lupa. Kebetulan ngajar juga ini jam 9, tapi kita jam 10 ya selesai ya. Kayaknya saya masih sempat sini. Oke, gimana? Ada tanggapan nggak? Coba teman-teman yang lain ya. Karena ini intinya nih, untuk financially visible nih, ini intinya. Si Putri Zakiyah nih. Menurut saya dilihat dari permintaan dan penawarannya, Pak. Ya, dari mana tuh misalnya? Misal kalau penawaran mungkin di perumahan tersebut ada berapa rumah yang dijual. Oke. Dan permintaannya mungkin di daerah tersebut apakah cukup diminati oleh warga masyarakat gitu. Gimana ngelihatnya tuh? Gimana? Halo? Zakia masih connect nih? Iya, Pak. Masih. Ada yang lain mungkin? Izin jawab, Pak. Yap, oke. Mungkin kalau untuk penawaran bisa dilihat di ini, Pak, di pameran properti, kemudian dari developer yang pengembangnya, terus bisa juga di marketplace. Untuk permintaannya biasanya didapatkan di ini, Pak, di data-data dari developer juga bisa, Pak, atau melihat seberapa lama lakunya dijual di marketplace, Pak, seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, betul. Betul, Dewa. Cuman yang tadi ke pameran mungkin agak kejauhan mungkin ya. Karena kita untuk residensial ya, financially visible-nya lingkup analisanya diperkecil. Benar-benar di kawasan yang memang akan kita value aja. Misalnya mau nilai kawasan di Bintaro ya. Kalian tahu Bintaro loh. Awas kalau nggak tahu Bintaro ya, pasti tahu ya. Kalau nggak tahu Bintaro, berhenti aja dari mahasiswa STAN ya. Tahu kan Bintaro ya? Oke, Bintaro sektor 5 ya, STAN ya. Apa 7? 5, Pak. 5 ya, 5. Tapi sektor 7, 8, 9 saya rasa teman-teman tahu ya. Anggaplah sektor 9 yang ada mall ya. Udah pernah belum ke mall nih? Bintaro Exchange.
Udah ya, rata-rata ya, tahu ya. Situ ada komplek perumahan, misalnya komplek perumahan Menteng atau Discovery atau apa. Martilang. Di situ kan bisa dilihat ya, total rumahnya ada berapa dan kira-kira banyak nggak sih diisi rumah? Ada loh beberapa komplek di Bintaro itu yang cenderung agak sepi satu klaster. Itu kan perlu diselidiki ya. Kenapa begitu? Satu. Nah yang kedua, kita bisa melihat pelang-pelang dijual. Kan mudah ya. Kalau tadi yang bilang via internet dan seterusnya, jangan langsung internet dulu. Lihat aja dulu survei, ada berapa yang dijual sekaligus kalian memperoleh data pembanding. Kalau pendekatan pasar udah pernah dikasih tahu belum? Udah pernah didapat materinya? Udah pernah? Allah udah pernah? Sudah, Pak. Oh, udah. Waktu materi apa? Mata kuliah apa? Ya, pengantar penilaian properti. Oh, pengantar ya. Ya, karena basic sekali ya itu. Tapi praktik menilainya belum pernah? Belum, Pak. Masih kayak pengenalan aja. Oke. Oke. Itu tadi ya, di lapangan. Banyak nggak sih yang ditawarkan? Dan tadi jawaban Dewa, kira-kira ya, jangka waktu penjualannya berapa lama? Jadi daya serap pasar, harga, dan tingkat persaingan itu sebenarnya semuanya bisa dianalisis di lapangan. Ya, nanti itu bisa di-stat di dalam analisa financially visible-nya. Sebenarnya dia visible, tapi ya kan, biasanya exposure time atau jangka waktu penjualan properti di kawasan tersebut berkisar antara lain 6-12 bulan. Ya kan? Nggak visible. Atau misalnya yang agak buruk lebih dari 1,5 tahun atau lebih dari 1 tahun. Gitu. Kalau sekarang jual properti itu bisa 1,5-2 tahun baru kejual. Gitu. Saya kebetulan jual juga rumah di Lampung, rumah lama itu juga cukup lama. Ada kali 1,5 tahun atau 1 tahun atau 1,5 tahun kurang dikit. Ya kan? Ruko juga begitu. Pada susah. Nah, tingkat persaingan, daya serap pasar, dan harga bisa dianalisis, bisa diidentifikasi di lapangannya. Lihat pelang, lihat banyak yang dijual apa enggak, lihat harganya, dan lihat lama penjualannya. Nah, ini panjang lagi sebenarnya, tapi ini untuk commercial property ya. Jadi saya rasa ini kita skip dulu. Yang keempat adalah maximum productivity ya. Otomatis sebenarnya pemanfaatan apa yang menghasilkan nilai tanah tertinggi yang konsisten dengan rate of return. Intinya itu. Nah, otomatis sebenarnya ya, ketika 3 ini sudah terpenuhi, kalau untuk residential property, otomatis ya itulah maksimum productivity-nya. Karena produktivitas tanah untuk properti residensial itu kan tidak bisa diukur ya secara moneter pada dasarnya. Bisanya hanya dari daya serap pasar, terus tingkat persaingan, dan seterusnya gitu loh. Tapi memonetize exactly si aset tersebut itu susah. Gimana kita ngukur tingkat kenyamanan? Kan nggak bisa diukur. Ya, yang bisa diukur lewat apa misalnya? Bani, lewat mana Bani? Tingkat kenyamanan itu bisa diukur. Maaf Pak. Tingkat kenyamanan itu bisa diukur kira-kira lewat atribut apa? Misalnya. Atapnya bocor nggak? Ya. Kamar mandinya ada berapa? Dapurnya ada nggak? Kan begitu ya? Bukan, Pak, Bapak nyaman nggak tinggal di sini? Seberapa nyaman? Terus kita kasih angka 1-10. Gitu. Nggak begitu ya. Itu jatuhnya psikolog, bukan penilai.
kan melihat dari atribut fisik. Ya, benar ya. Tingkat kenyamanan itu dikapitalisir via atribut fisik. Jadi kita mengasumsikan bahwa biaya itu akan mencerminkan kenyamanan. Tapi apakah itu cukup? Oh, belum tentu nih. Kita juga harus lihat relevansinya dengan pasar. Nyamannya si A dengan nyamannya si B ini kelewat jauh ternyata rentangnya. Nyamannya si A ada kolam renang, kayak contoh kemarin. Ekspektasi. Nyamannya si B, si C, si D, si E, yang ngapain ada kolam renang, cukup ada taman depan aja kita udah cukup nyaman kok gitu loh. Nggak perlu ada kolam renang. Ya. Nyamannya si A kamarnya 8. Karena istrinya banyak misalnya. Nyamannya si B, si C, si D, si C, kamarnya ya kamarnya 4 atau 5. Oke, kalau dilihat dari biaya sama ternyata. Yang kamarnya 8 sama yang kamarnya 5, biayanya relatif sama. Karena dia cuma nambah tembok doang kan. Gitu. Sampai sini clear. Nah ini intinya ya HBU. Jadi intinya untuk residential property apa? Kata kuncinya tanah nih. Kata kuncinya. Kesimpulannya. Apa? Tanah as vacant harus lebih rendah daripada tanah as improve ya. Itu kesimpulan HBU-nya untuk untuk residential property. Jadi nggak perlu terlalu banyak analisisnya, kecuali kalian diminta untuk mengkaji HBU. Tapi filosofisnya nanti tetap harus dipahami secara utuh ya, agar supaya ke depan, khususnya nanti ketika dapat penilaian properti komersial, sudah lebih enak gitu lah, connect-nya. Saya mau kasih contoh. Kayaknya saya pernah ya menunjukkan ke kalian rumah yang ada di Kuningan. Ingat nggak? Pernah nggak? Ya, belum, Pak. Belum. Udah kelihatan ya? Ini dari atapnya rumah ya? Bener nggak? Iya, Pak. Ini gedung RNI ya. Ini, nah ini dia. Ini bukan rumah kedubes ya, nggak ada pelang-pelangnya tuh saya lihat tuh. Kayaknya ini rumah orang. Saya nggak tahu yang punya siapa ya. Sebelahnya ini komplek pertokoan elit. Ini Mega Kuningan ya. Ini ada hotel-hotel mewah di sini. Ini kantor RNI, cukup jadul tapi unik bentuk kantornya nih. Ini kantor Adaro. Ini udah jalan Kuningan. Nah, ini Mega Kuningan. Nah, tiba-tiba ada rumah segede gini. Ini gede ya, cukup gede. Kalau saya ukur mungkin, nggak bisa ngukur ya di sini ya. Ini nggak bisa ngukur ya. Coba kita buka Google Earth aja.
Oke ya, kelihatan ya. Bayangin, 805 square meter ya. Hampir 1000 meter persegi. Mungkin ukuran saya salah ini. Perkiraan saya sih mungkin sekitar 1000-an ya. Enggak segini, karena ini kayaknya taman-taman masih punya dia ya. Dari sini nih. Ya, hampir 1000 meter persegi. Ada rumah luas 1000 meter persegi, saya nggak tahu kamarnya berapa ya. Kalau dari sini juga kayaknya nggak ada kolam renang sih. Kayaknya nggak ada kolam renang ya, cuma cukup besar, jelas. Di sini ada halaman cukup besar, ada taman-taman. Kalau saya tanya ya, berdasarkan materi kita overall pada hari ini, kalau menurut Seno nih HBU nggak rumah ini? Seno mana? Seno Sakti. Saya Pak, bisa menjawab Pak. Kalau menurut saya kurang HBU Pak. Ya kenapa? Kurang HBU kenapa? Dan nggak ada kurang HBU ya dalam analisis penilaian. Dia HBU atau tidak HBU? Nggak kurang, nggak agak HBU Pak nih. Kurang HBU Pak. Tidak HBU. Iya. Nggak ada istilah kurang HBU. Tidak HBU. Anissa gimana Anissa? Menurut saya tidak HBU Pak. Tidak HBU. Kenapa? Kenapa nggak HBU? Mohon maaf Pak, koneksi saya tadi terganggu Pak. Mana Anissa tadi ya? Enggak bisa jawab. Kenapa nggak HBU? Kan di kawasan Kecil banget suaranya nih. itu kan di kawasan apa namanya kayak pusat gitu kan Pak. Sebaiknya dibangun kayak kawasan komersil gitu Pak. Oke, coba menurut Abdillah ya, dari 4 faktor itu ya. Jadi kalau menjelaskan HBU harus dari 4 faktor itu. Bisa nggak? Secara sederhana aja. Dari 4 faktor itu gimana? Abdillah, Arya. Iya, Pak. Yang Pertama legally permissible ya. legally-nya kalau udah dibangun seperti ini sepertinya udah dapat legalnya, Pak. Kemudian untuk fisiknya sepertinya kurang tepat Pak untuk pembangunan ini. Karena digabung dengan apa yang unsur ketiga tadi, finansial, ini merupakan kawasan komersil Pak, sehingga nilai tanahnya lebih tinggi daripada set improvement-nya.
Oke, nilai tanah kosongnya. Ya. Karena sebenarnya dia punya penggunaan alternatif untuk dibangun. Anggaplah office tower gitu asumsinya lah ya. Oke, terus selanjutnya maksimum productivity. Maksimum productivity-nya kalau menurut saya ini untuk bangunan komersil, Pak. Seperti hotel atau sejenisnya. Atau kantor gitu ya. Iya. Oke. Cukup bagus jawabannya ya. Cuman mungkin nanti assessment tersebut ditandatangani lebih dulu. Itu karena saya double meeting nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin kita sampai 9:30 aja nih kalau bulan puasa. Oke, kalau ada pertanyaan sampai ini. Saya rasa akan banyak loh menemukan hal seperti ini ya kalau kalian suatu saat memvalue aset pemerintah. Karena cukup banyak aset pemerintah tuh tiba-tiba nongol gitu di tengah jalan. Atau di kawasan perumahan. Atau di kawasan, misalnya nih, yang cukup ekstrem ya. Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikannya ada di Senayan, coba kalian bayangin ya. Nih, ini semuanya komersial building semua. Terus tiba-tiba di sini nongol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, ada di jantung komersialnya Jakarta gitu. Sudah pasti nggak HBU kalau kita menggunakan dasar nilai-nilai pasar gitu. Ya, udah pasti nggak HBU. Atau tiba-tiba ada sekolah gitu loh di sini. Di sini sih nggak ada sekolah ya. Dulu ada sekolah tapi sudah dihancurkan. Bentar ya. Tadi ada foto absen oleh P2PK atau P2PK enggak? Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, itu yang membawahi akuntan publik, aktuaris, penilai publik ya, likuidator dan seterusnya. Itu di bawah Kesekjenan Kementerian Keuangan. Oke, kita balik lagi ke materi sedikit lagi ya. Nah ini bukti financially visible ya. Land value-nya lebih kecil dari 0, lebih kecil dari hari ini maksudnya. Rental pasar lebih kecil dari visibility rental. Berarti timing is future, tapi kalau yes berarti timingnya adalah sekarang. Land value lebih besar dari 0, market trend lebih besar dari visibility rent. Tapi ini lebih pas ya ketika kita bahas commercial property ya, bukan di residential property. Makanya nanti harus ada 2 kali materi HBU sebenarnya untuk commercial property juga. Nah,
HBU decisions ya, itu ada sekurang-kurangnya 5 cara ya. Yang pertama adalah land residual analysis. Ini khusus untuk financially visible-nya ya. Ini khusus financially visible-nya. Terus visibility rent analysis, analysis of profitability index, sama analysis of present value of end user sales. Lingkup analisa untuk physically possible, kalian sudah tahu ya. Terus untuk regulation juga kalian sudah tahu ya. Terus untuk financially visible, cukup menggunakan 3 tadi. Ingat harga, daya serap, sama tingkat penawaran dan permintaan ya. Nah ini sebenarnya salah satu contoh aja ya. Dan ini sebenarnya lagi-lagi lebih cocok untuk commercial property ya. Tapi saya coba kasih gambaran ya. Manakala ada 3 alternatif apartemen dengan yield 10-12% dan seterusnya. Alternatif 2, retail shopping center dengan yield 12-14% dan seterusnya. Dengan market condition 3 tahun ya, 3 tahun dari sekarang untuk mendapatkan positif residual demand. Yang alternatif 3 adalah multi-tenant office building dengan yield rate 12-15%, paling tinggi nih. Tapi market condition-nya 6 tahun dari sekarang. 6 tahun dari sekarang baru dikembangkan maksudnya. Nah, setiap tidak dikembangkan itu ada holding cost. Setiap period ada holding cost sebesar 25.000. Mungkin beban pajak ya yang harus ditanggung oleh owner. Jadi kalau nggak dibangun cepat-cepat, owner kehilangan kesempatan dan malah melakukan pengeluaran gitu, sebesar 25.000. Bagaimana penjelasannya seperti ini? Ini yang retail ya, alternatif 2. Yang harus kita lihat, ingat ya, value land value-nya per square feet-nya. Ini nih. Ya, kalau dikembangkan, kalau tidak dikembangkan segini sekarang. Nah, 7. Value per square feet-nya segini. Harga jualnya segini. Ya. 3 tahun period ya. Oh ya, 3 tahun baru dibangun. Sehingga present value-nya adalah dengan tingkat diskon 12-14% berkisar antara 2 juta US dollar sama 2,1 juta US dollar. Dan value per square feet-nya berkisar antara $4,59 sampai $4,84. Oke. Ini present value dari project-nya ya. Nah, selanjutnya adalah multi-tenant office. Ini alternatif ketiga. Nah, alternatif ketiga, value per square feet-nya adalah 3,4 sampai 3,8. Nah, kalau alternatif pertama tidak perlu dibuat analisa DCF-nya. Kenapa? Karena per hari ini dia sudah bisa dibangun. Jadi land value-nya adalah yang bisa dipakai $3 per square feet-nya untuk hari ini ya. Jadi tidak perlu didiskonto, tidak perlu dianalisis. Nah, kalau dari hasil analisis itu ya berarti yang paling tinggi alternatifnya adalah yang nilainya ini. Shopping center ya. 4,5 sampai 4,8. Dia lebih tinggi nih. Yang paling rendah adalah yang hari ini. Artinya untuk tanah kosong sebenarnya ya, kalau kita merujuk ke kasus ini, yang paling menghasilkan manfaat tertinggi adalah kalau dibangun shopping center. Berarti alternatif pembangunan shopping center adalah alternatif terbaik yang bisa dikembangkan terhadap tanah tersebut. Itu sebenarnya kira-kira gambaran proses HBU yang sesungguhnya ya.
Makanya saya dari awal state bahwa HBU untuk residential property dan HBU untuk commercial property itu memang cenderung berbeda. Prinsipnya sama sebenarnya, cuman di level teknisnya yang agak berbeda, khususnya di financially feasible-nya ya, dan maximum productivity-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya bisa minta, oke. Sebelumnya saya bisa minta tolong di ini ya, di apa namanya? Apa? Bukti ini ya, tolong di screenshot gitu. Oke, tadi yang mau nanya siapa? Saya Pak Afifah. Ya, gimana? Masalah legally permissible tadi sih Pak. Ya. Di daerah saya Pak kan kayak lumayan banyak juga rumah yang dibangun di atas sawah. Nah itu tuh nggak keluar IMB-nya gitu. Berarti kan legally permissible ada di step pertama Pak. Tadi berarti langsung dinyatakan itu nggak HBU gitu ya Pak? Ya, nggak HBU. Rumah-rumah. Nggak HBU. Sehingga kamu dalam teknis penilaiannya yang dinilai apa? Tanah aja ya. Berarti bangunannya nggak ikut dinilai ya Pak kalau kayak gitu? Di atas sawah itu benar-benar di atas sawah. Jadi dia model rumah panggung. Atau enggak? Alih fungsi berarti. Alih fungsi. Ya, alih fungsi tapi nggak ada IMB gitu Pak. Ya. Lumayan banyak. Ya. Bank nggak mau itu Mbak, biasanya. Kalau ke bank juga nggak mau mereka. Oh. Atau tergantung nanti biasanya. Kalau misalnya untuk penjaminan utang ya, tapi kan kalian di sini nggak ada. Kalian ini punya potensi jadi penilai kayak saya nggak sih? Punya potensi ya? Atau semuanya nanti akan di Kementerian Keuangan semua? Bisa memilih ya? Belum pasti Pak. Belum pasti. Berarti ada kemungkinan jadi penilai publik juga ya? Amin. Kalau misalnya suatu saat bank meminta penilaian aset tersebut, misalnya yang punya rumah di rumahnya Mbak Afifah mau ngutang gitu ya ke bank, sebutlah Bank BNI. Terus Bank BNI minta Mbak Afifah menilai, Pak ini value ya. Disampaikan, Pak ini INB-nya nggak ada ke orang bank. Setahu saya, bank itu tidak mau menerima aset yang diagunkan jika tidak ada INB-nya. Ya, kadang-kadang IMB-nya state 2 lantai, ternyata bangunannya 3 lantai aja itu dibuat agak bermasalah tuh sama bank gitu. Jadi mereka maunya later leg sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Jadi yang di value adalah tanah aja ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Screenshot udah dikirim belum ya? Tadi udah saya kirimkan, Pak. Oh, udah dikirim ya? Online. Iya. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Udah bisa ya melakukan penilaian. Ini meeting saya yang di sebelah masuk nggak sih suaranya? Hah? Masuk samar-samar ya? Iya Pak, dikit. Iya, gini kalau jadi penilai sekarang ketat banget sama OJK yang dikontrol sama Kementerian Keuangan apalagi. Oh luar biasa. Jadi kebanyakan ngurus administratifnya gitu loh. Loh, kok gagal simpan data ya Mbak ya? Ini hadir semua nggak? Hadir semua kan?
Hadir, Pak. Semua, Pak. Bukan kartu pengajar ya. Simpan presensi. Oke, itu tersimpan ya. Oke, teman-teman, ini ada satu tugas ya. Saya mau kalian melakukan review terhadap buku Appraisal of Real Estate edisi 14. Tolong di-review. Saya kirim di ini nanti ya, di apa? Grup WA ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, capture 15 ya. WhatsApp-nya mana ini? Mungkin untuk Pak Alfi, itu bisa nanti Pak, seperti yang kemarin kita laksanakan di KJP sebelumnya, mereka juga melakukan pemantauan atas ini apa, penerapan itu ya, terkait dengan ini apa. Tugas pertemuan keempat. Hasilnya bisa di ini ya Pak, dan itu bisa untuk Review capture 15 ya. Jadi memang untuk kali ini kita melakukan pembinaan, full pembinaan, silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan kita, sampaikan buntut-buntutnya, apapun itu monggo. Nah, kemudian untuk ini ya Pak, yang diikutkan itu supaya sama KJPP nanti mengetahui atau terinformasikan seperti apa sebenarnya pengenalan mutu atau kegiatan pengenalan mutu yang dilakukan oleh BPK. Jadi nantinya apabila cabang dilakukan pemantauan, dilakukan ini pemantauan itu tentang dan siap, nggak usah pakai keringat dingin, nggak usah pakai apa. Jadi supaya mereka menyiapkan lebih tahu lebih ini seperti itu dan makanya sekarang kan pusat hasilnya seperti apa, program di cabang harus menyiapkan lagi, harus kan udah ada kebocoran soalnya, itu harusnya cabang lebih siap lagi, bisa membenahi diri lagi. Pak, kalau jadi PNS bisa buka KJPP nggak Pak? Kalau jadi apa? Kalau jadi PNS bisa buka KJPP nggak Pak? PNS nggak boleh. Cuman Kalau PNS pakai aja nama, yang nggak boleh. kalau pakai nama istri Pak? Yang mana? Si istrinya yang penilai publik. Yang penilai publik siapa? Kalau misalnya nih saya PNS Pak kan, PNS penilai di DJKN gitu. Nah, pingin buka kantor KJPP gitu Pak, tapi pakai nama istri saya, bisa nggak Pak? Nggak boleh. Profesi itu melekat ke orang. Jadi bukan kayak PT ya. Misalnya saya ya udah penilai publik nih. Pertama, teman-teman harus tahu yang bisa buat KJPP adalah penilai publik. Artinya dia harus certified ya, harus MAPISAC gitu. Terus mendapatkan izin penilai publik oleh Menteri Keuangan. Itu syaratnya. Ya. Terus dia punya beberapa syarat teknis lah, harus ada pegawai, harus ada kantor dan seterusnya. Nah, jadi harus membuat dengan nama dia gitu loh. Misalnya saya buat KJPP Harizul. Jadi saya nggak bisa buat pakai KJPP Bani gitu. Dan yang terdaftar adalah nama saya. Kecuali istrinya yang penilai publik nanti. Boleh dia buat. Kalau pernah dengar Pak Untung Supardi tahu nggak? Belum tahu ya? Enggak. Pak Untung Supardi itu kayaknya Kakanwil di Bali ya, pajak. Apa mana ya Pak Untung? Iya, Bali kalau salah. Dulu beliau itu MAPISAC, udah lulus ya USP-nya.
Tapi izin penilai publiknya nggak diterusin karena dia memilih menjadi pegawai negeri di Kemenkeu. Banyak kok di Kemenkeu yang udah pada penilai publik. Ya nggak banyak, tapi ada beberapa lah. Tapi mereka banyak yang udah lulus, tapi mereka nggak mengambil penilai publik karena lebih memilih menjadi pegawai negeri. Dan juga kan disekolahin sama negara. Jadi enak banget gitu ya, udah lulus. Tiba-tiba pensiun dia dari PNS-nya karena melihat di penilaian mungkin lebih prospek, lebih seru, keluar gitu. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri Pak, mending jadi PNS DJKN atau penilai publik Pak? Aneh banget pertanyaan kamu. Kamu nanya ke saya lagi. Ya kalau saya mungkin lebih ke penilai publik ya. Pastinya, karena kalian tahu deh PNS itu pola kerjanya seperti apa dan budaya kerjanya seperti apa gitu loh. Memang sudah banyak sih transformasi ya di institusi negeri, khususnya Kementerian Keuangan tuh. Saya percaya Kementerian Keuangan itu leading dalam inovasi, dalam pengembangan SDM dan seterusnya. Tapi mereka adalah birokrat gitu loh. Nah itu yang jauh berbeda, jadi nggak bisa dibandingin sebenarnya itu Mas. Kalau tugas dan fungsi penilaiannya mungkin ya sama ya. Tapi mereka sebagai birokrat dan kami sebagai konsultan gitu ya, sebagai penilai independen itu beda total. Saya nggak punya bos gitu loh. Penilai publik itu kan bosnya diri sendiri ya. Nggak punya pimpinan. Kayak dokter gitu ya. Dokter ya paling gitu ya, atau satu tindakan. Nah itulah profesi ya. Jadi memang berbeda total sih. Ntar ya saya lanjutin ini nulis tugas pertemuan keempat. Oke, detailnya sudah saya kirimkan ya ke grup, teman-teman bisa baca. Ada pertanyaan lagi? Atau diskusi? Tanya Pak. Ya? Saya pernah baca kalau katanya penilaian untuk bangunan itu lebih cenderung ke analisis HBU, sedangkan kalau tanah itu ke analisis pasar properti. Itu maksudnya gimana ya Pak? Saya juga bingung maksudnya gimana. Yang saya pahami malah nggak begitu ya. Maksudnya bangunan itu kalau tanah ada bangunan di atasnya gitu ya? Iya. Itu katanya masuk ke analisis HBU, terus kemudian kalau tanah aja itu masuk ke analisis pasar properti. Apa mungkin yang saya baca itu kurang tepat? Mungkin bukan gitu ya. Tapi kalau tanah itu kebanyakan kan menggunakan pendekatan data pasar. Jadi langsung di-compare ya. Tapi kalau bangunan itu biasanya menggunakan pendekatan biaya. Jadi itu sebenarnya yang lebih tepat sih. Kalau tanah kosong, mostly pakai pendekatan data pasar. Kan nggak bisa pakai pendekatan biaya ya. Jangan pernah lo nilai tanah pakai pendekatan biaya ya. Kamu nggak tahu biaya ngumpulin tanah. Tanah nggak bisa dikumpulin soalnya. Jadi harus dari penawaran dan permintaan yang ada di pasar. Itu sebenarnya.
Dan kalau HBU itu nggak melulu untuk bangunan, semua juga tanah kosong juga. Kalau misalnya di pusat apa komersial dan memang nggak ada data pembanding yang bisa menggunakan pendekatan, berarti nanti pakai land residual analysis atau land development analysis. Nah itu konsep HBU semua ada di dalamnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Untuk pengumpulan tugas itu melalui Google Drive atau bagaimana, Pak? Ya, Google Drive aja atau dikirim email. Email saya ya. Google Drive gitu aja ya, Pak ya nanti. Boleh Google. Ya, tapi dikumpulin ya nama kamu ya ntar ya. Ya, baik, Pak. Oke. Cukup kan ya 3-4 hari ya. 3 hari. Oke, teman-teman, kalau nggak ada diskusi lagi, kita tutup perkuliahan kali ini ya. Semoga lancar kuliah dan ibadahnya, sehat-sehat selalu. Ketemu lagi minggu depan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan atensinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin pamit ya.